Jumpa lagi di channel YouTube kami. Pada video kali ini saya akan memberikan tips kepada para sahabat pencinta tanaman buah semua, cara kita melakukan penanganan hasil cangkokan yang baru kita pisahkan dari pohon indukannya agar nanti tidak mengalami kematian. Banyak para sahabat pencinta tanaman buah bertanya kepada saya, khususnya para sahabat yang masih pemula, setelah mereka melakukan pemisahan hasil cangkokan dan melakukan penanaman, tiba-tiba dari hasil cangkokannya mengalami kematian. Untuk menjawab dari pertanyaan para sahabat, nantinya di sini saya akan berikan penjelasan dan memperlihatkan apa-apa saja yang perlu kita lakukan agar nanti dari hasil cangkokan kita tidak mengalami kematian. Yang pertama yang perlu kita perhatikan sebelum kita melakukan pemisahan hasil cangkokan kita, pastikan dari hasil cangkokan kita untuk perakarannya itu sudah benar banyak. Karena apabila akar dari cangkokan kita masih sedikit, langsung kita lakukan pemisahan dan penanaman, nantinya untuk hasil cangkokan kita rawan mengalami kematian. Ini bisa saya perlihatkan contoh dari hasil cangkokan saya, yang dimana ini merupakan hasil cangkokan pohon salam, dimana dari pohon salam nantinya di sini saya akan lakukan penyambungan dengan jambu air. Dan untuk akar pohon salam saya di sini sudah banyak, namun di sini saya tidak bisa perlihatkan lebih jelas karena dari pembungkus cangkokan di sini saya menggunakan polybag. Namun untuk lebih jelasnya nantinya saya akan perlihatkan pada saat saya lakukan penanaman. Kemudian yang kedua yang perlu kita perhatikan yaitu penggunaan bahan media tanam. Dimana untuk penggunaan bahan media tanam saya sarankan jangan kita gunakan bahan media tanam yang mudah padat. Karena untuk bahan media tanam yang mudah padat nantinya apabila kita lakukan penyiraman untuk air itu lama meresap, sehingga nantinya bisa menyebabkan pembusukan pada akar cangkokan kita. Jadi untuk bahan media tanam di sini saya sarankan kita gunakan tanah yang tidak mudah padat atau tanah gembur. Misalnya di sini untuk bahan media tanam yang saya gunakan itu adalah campuran antara sekam padi lapuk dan tanah topsoil atau tanah lapisan bagian atas, dengan perbandingan untuk sekam padi lapuk 2 bagian dan tanah topsoil 1 bagian. Kemudian yang ketiga yang perlu kita perhatikan yaitu penanaman hasil cangkokan. Untuk penanaman hasil cangkokan di sini saya sarankan jangan langsung kita lakukan penanaman di tanah langsung. Sebaiknya kita karantina dulu, kita lakukan penanaman itu di polybag. Kita tunggu dulu akar benar-benar banyak, baru bisa kita lakukan penanaman baik itu di tanah langsung maupun dengan sistem tabulam pot nantinya. Kemudian yang keempat yang perlu kita perhatikan yaitu kedalaman penanaman hasil cangkokan kita. Untuk penanaman hasil cangkokan kita saya sarankan jangan terlalu dalam kita lakukan. Kira-kira untuk penanaman nantinya itu batas dari bahan media cangkokan kita. Ini saya akan perlihatkan untuk melakukan penanaman hasil cangkokan saya, yang dimana di sini untuk tempat penanaman hasil cangkokan saya sudah saya lakukan pengisian bahan media tanam kira-kira 1/2 bagian. Ini yang pertama saya akan lakukan penanaman hasil cangkokan pohon salam saya. Usahakan untuk kita lakukan pelepasan pembungkus bahan media cangkokan di sini harus hati-hati kita lakukan, jangan sampai dari media cangkokan pecah atau terhambur. Bisa kita lihat para sahabat dari hasil cangkokan pohon salam saya di sini begitu lebat. Jadi ini sudah layak saya lakukan pemisahan atau penanaman hasil cangkokan saya. Kemudian kita lakukan penanaman. Lalu kita tambahkan bahan media tanam.
Untuk bahan media tanam di sini kita agak padat-padatkan agar nanti dari hasil cangkokan kita bisa kokoh. Untuk kita lakukan penanaman itu batas dari bahan media cangkokan kita. Kemudian yang kelima, setelah kita sudah lakukan penanaman, yang perlu kita lakukan yaitu pemangkasan sebagian cabang-cabang dan sebagian daun dari hasil cangkokan kita. Adapun tujuan kita melakukan pemangkasan sebagian dan pembuangan daun sebagian dari hasil cangkokan kita yaitu untuk mencegah penguapan yang tinggi. Selain itu nantinya bisa cepat merangsang tumbuhnya akar baru dan tunas-tunas baru. Ini saya akan perlihatkan contoh pemangkasan cabang dan pembuangan daun sebagian yang akan saya lakukan. Setelah kita sudah lakukan pemangkasan, kemudian langkah berikutnya kita lakukan penyiraman. Untuk penyiraman di sini kita lakukan secukupnya saja sampai dari media tanam cangkokan basah. Kemudian yang keenam, setelah kita sudah lakukan penanaman dan pemangkasan hasil cangkokan kita, langkah berikutnya kita simpan di tempat yang teduh dulu. Jangan dulu kita kasih kena full sinar matahari langsung. Nanti dari hasil cangkokan kita sudah tumbuh tunas-tunas baru bisa kita lakukan pengenaan full sinar matahari langsung. Dan yang terakhir, yang ketujuh, untuk perawatan selanjutnya yaitu tinggal kita menjaga kondisi dari media tanam cangkokan kita jangan sampai mengalami kekeringan. Karena apabila mengalami kekeringan, nantinya hasil cangkokan kita yang baru kita lakukan penanaman bisa mengalami kematian. Kemudian jangan juga kita sering lakukan penyiraman apabila dari media tanam cangkokan kita masih lembab. Karena apabila kita sering lakukan penyiraman, nantinya dari akar itu rawan mengalami pembusukan. Ini bisa saya perlihatkan para sahabat beberapa contoh hasil cangkokan saya yang baru saya lakukan penanaman, di mana di sini ada jambu air, jambu kristal, di sana ada pohon salam, kemudian ada pohon miracle fruit. Baik para sahabat pencinta tanaman buah semua, demikianlah apa yang sudah saya berikan penjelasan dan memperlihatkan cara kita melakukan penanganan dari hasil cangkokan kita agar nanti tidak mengalami kematian. Semoga dengan apa yang sudah saya perlihatkan ini bisa bermanfaat. Salam sukses selalu. Salam pencinta tanaman buah.